Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baidu Cahyono di Ubaidisi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang materi muamalah. Ini adalah salah satu materi dari rentetan mata kuliah ibadah, akhlak, muamalah. Jika kemarin kita sudah belajar tentang ibadah, akhlak, macam-macam akhlak, dan lain sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang muamalah. Apa sih muamalah itu? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang muamalah, mari kita mulai materi kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, surat An-Nahl ayat 89 dan surat Al-An'am ayat 38 disebutkan bahasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jelas dalam Al-Maidah ayat 3 ini bahasanya agama Islam ini sudah sangat amat sempurna. Tentunya yang dimaksud dengan sempurna adalah semuanya sudah ada dan sudah diatur di dalamnya. Islam agama komprehensif, tasumul. Jadi dinul Islam dia sempurna, komprehensif atau kafatun. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, Quran surat Al-An'am ayat 38 dan surat An-Nahl ayat 89. Nanti dicek sendiri, dibaca dan dibaca artinya juga. Islam di situ ada bagian-bagiannya, ada akidah, syariah, kemudian akhlak. Nah, syariah ini dibagi menjadi ibadah sesuai dengan syariahnya seperti apa. Kemudian ada muamalah. Muamalah ini juga dibagi-bagi lagi. Ada hukum pidana atau perdata, ekonomi dan finansial dan politik. Nah, ekonomi finansial ini juga dibagi lagi menjadi asuransi, bank, pasar modal, leasing, pegadaian, sektor real dan lain-lain. Namun kita tidak akan membahas sejauh itu. Kita akan membahas dasar-dasarnya dulu. Nanti kita teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang muamalah ini sendiri, nanti ada kajiannya khusus. Jadi kita tidak akan membahas sedetail itu. Muamalat atau muamalah adalah aturan syariah tentang hubungan sosial di antara manusia. Dalam konteks ini berkaitan dengan ekonomi. Jadi muamalah itu adalah aturan tentang hubungan dalam kehidupan bersosial antara manusia. Namun terkhusus atau dititik beratkan dalam ekonominya. Bagaimana ketika seorang itu hutang piutang, jual beli, simpan pinjam dan sebagainya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar tentang hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya tentang hubungan bagaimana kita sopan santun, etika dan sebagainya. Tidak hanya tentang itu, tapi lebih daripada itu berfokus kepada tentang hukum ekonomi. Prinsip dasar paling fundamental dan vital dalam muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Perhatikan, prinsip dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan. Jadi, adapun hubungan manusia dengan manusia dalam konteks ini adalah ekonomi, tidak ada tujuan untuk menyusahkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak. Tujuan utamanya adalah membuat kemaslahatan di dalam masyarakat. Jadi, ketika ada simpan pinjam, yang menyimpan juga untung, yang meminjam juga untung. Jadi, ibaratnya seperti itu, tidak ada yang merugikan di salah satu pihak. Sesungguhnya prinsip dasar dalam muamalah atau ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Maslahah dalam muamalah itu memperhatikan atau mementingkan alasan-alasan rasional dan situasi kondisi. Ilat atau alasan-alasan rasional ini merupakan tempat bergantung hukum syariah. Di situ juga ada ilat atau alasan-alasan rasional. Kenapa seperti ini dibolehkan? Kenapa seperti ini tidak dibolehkan? Seperti itu. Jadi kalau ingin diskusi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa, kalau ada punya teman di PAI di HES, ini bisa diskusi tentang muamalah ini. Maka dalam merumuskan hukum ekonomi, konsep teori dan model ekonomi, syariah Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia. Ingat, kemaslahatan sebagai muqasid syariah tersebut bisa ditemukan akal manusia. Aturan syariat Islam dalam bidang muamalat yang bersumber Al-Quran dan Sunnah umumnya bersifat prinsip umum. Maka para ulama atau mujtahid diberikan majal atau lapangan yang luas untuk mengembangkannya secara detail dan aktual sesuai dengan kemaslahatan umat manusia yang senantiasa berkembang. Prinsip muamalah yang pertama bersifat elastis, kemudian dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, bersifat universal, inklusif, nas, dalil muamalah sifatnya general, peluang ijtihad sangat luas. Ini prinsip muamalah. Dr. Abdul Sattar Fatullah Said dalam kitab Muamalah fil Islam berkata, di antara unsur darurah atau darurat, masalah paling penting dalam masyarakat manusia adalah muamalah yang mengatur hukum antara individu dan masyarakat.
Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah manusiaan yang maha penting, daruriyah basyariyah. Akhlak muamalah yang pertama adalah sidik, istiqomah, fatonah, amanah, tablik. Dari hubungan manusia dengan manusia yang lain itu juga harus mengedepankan kejujuran, mengedepankan istiqomah, mengedepankan fatonah, mengedepankan amanah, tablik dan sebagainya. Hal ini agar kehidupan bermasyarakat berpegang teguh atau berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, tidak saling merugikan, tidak saling menghancurkan dan lain sebagainya. Nah, inilah unsur daripada muamalah. Meskipun konsep besarnya muamalah itu adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan orang tua yang lebih tua, bagaimana hubungan kita dengan anak orang atau yang lebih muda, bagaimana hubungan kita dengan dosen, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita. Nah, kurang lebih seperti itu tentang muamalah. Saya hanya bisa menjelaskan singkat, mudah-mudahan jelas. Teman-teman bisa membaca lebih banyak lagi jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel terkait muamalah Islam. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.